Tuh, liatin. Ini adalah jenisan-jenisan orang yang banyak bacot gara-gara sakit hati. Kalian pasti sudah pada ngeliat tuh video-video provokasi yang dilontarkan oleh orang-orang ini yang punya titel elit tapi otaknya sulit. Nih, sok menjunjung tinggi yang namanya demokrasi, tapi justru mau menghancurkannya, mau manipulasi hukum lewat narasi. Jual ketakutan seolah itu kayak kebenaran. Di sini nih, kita yang harus pinter, yang harus tetap memilih untuk tetap waras. So let's clear the noise. Dari yang katanya acara halal bihalal berubah jadi panggung para dajal berpendidikan untuk manasin suasana. Ada yang bicara krisis, ada yang mau ngulang 98, bahkan nyata terang-terangan ada yang ngajak untuk menjatuhkan pemerintah. Ini kalau gue boleh ingatkan ya, jangan manipulasi sejarah lah. Tahun 98 itu beda, presiden tuh nggak dipilih secara langsung oleh rakyat. Sistemnya beda, legitimasinya beda. Sekarang, presiden kita sekarang ini, Presiden Prabowo Subianto beserta wakilnya, ya Gibran Raka Buming Raka, itu dipilih langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dalam apa yang kita sebut sebagai pesta demokrasi. Jadi kalau ada yang ngajak untuk jatuhin presiden, itu sama aja dengan menghina pilihan rakyat Indonesia. Ini katanya ya, ada yang pakar hukum tata negara, ada yang katanya akademisi, kok logika sesederhana ini aja, itu ambruk gitu. Atau ini memang bukan soal logika lagi, tapi ini ngomongin masalah sakit hati. Logikanya jadi jatuh sama ini, dorong chaos, menggeser legitimasi, jadikan konstitusi itu cuma bahan omongan, bukan dipikir, dipahami. Ini jadinya cuma thread doang, tau nggak? Kalau hukum udah dipelintir untuk membenarkan politik, itu bukan lagi intelektual, itu namanya insting liar. Bukannya jaga aturan, tapi merusak aturan yang ada. Zero solutions, 100% provocations. Itu nggak ada roadmapnya sama sekali, nggak ada langkah konkretnya. Yang ada di kepalanya nih ya, isinya cuma jatuhkan, jatuhkan, jatuhkan. Terus berharap siapa yang mau gantikan? Yang dulu didukung terus kalah, yang ambil alih. Nggak mungkin, gendeng. Memang lebih gampang bakar emosi ya daripada bangun sistem. Tapi pernah mikir nggak kalau sampai ajakan itu kejadian? Yang harus diingat, tahun 98 itu bukan alat propaganda. Pada saat itu, ekonomi sampai hancur. Rakyat kecil yang jadi korban pertama. Dan sekarang, narasi itu mau dibangun kembali untuk mewujudkan hal yang sama dibungkus dengan ilmu. Ini amit-amit ya, kalau chaos itu sampai terjadi, siapa yang mau tanggung jawab? Yang teriak-teriak di forum itu, yang katanya punya pendidikan yang titelnya elit-elit tapi otaknya sulit itu, bullshit. Peduli nggak mereka? Bakalan nggak ada. Kita ngomongin teori versus realita ya. Mereka tuh para dajal berpendidikan, mereka sibuk ngomong krisis global, ekonomi, perang, negara runtuh, begini begitu, yang katanya mendalilkan dirinya ngomong seperti itu atas kepedulian pada rakyat. Tapi pernah nggak lihat kondisi rakyat sebenarnya? Masih bisa isi bensin, masih bisa jalanin hidup. Kenapa rakyat masih bisa begitu? Karena negara hadir, nahan beban di atas, bukan lempar ke bawah. Ya, berisik itu gampang, waras itu yang susah. Dan di situasi yang kayak gini, yang paling dibutuhkan itu bukan yang paling keras, tapi yang paling bertanggung jawab atas apa yang disampaikan, atas apa narasi yang dilemparkan. Jadi kalau lu sekarang gue suruh pilih, lu mau ikut narasi yang bikin negara goyang, yang bakal bikin lu susah ke depannya, atau lu jaga kondisi supaya semuanya tetap aman dan berjalan dengan baik. Karena sekali chaos itu kebuka, nggak ada tombol undo, you know. Jadi jaga Indonesia, jangan biarkan logika sehat kita kalah sama ambisi-ambisi yang seperti itu, yang ada kepentingan kemana-mana, yang dibungkus seolah-olah intelektual. Udah, the rest, judge for yourself, don't get lost in the noise.